punya. Jadi ini merupakan web ketiga. Jadi saya tadi sudah periksa ada sekitar 9 tugas yang sudah dikirim. Terus saya cek lagi tadi bertambah lagi 3, jadi ada 12. Sesuai dengan penjelasan saya terkait materi-materi yang ada di e-learning. Jadi semakin teman-teman membaca detail, maka tugasnya itu akan sangat sesuai, akan sangat relate. Jadi tidak hanya sekedar mengerjakan, tapi secara detail itu mengisi poin-poin yang dimintakan di bagian pengerjaan tugas. Jadi bentuknya sudah jelas ya, esai. Jadi secara spesifik hasil wawancara teman-teman itu dimasukkan ke dalam part-part. Jadi ada beberapa part itu di bagian pengerjaan tugas itu dijelaskan dampaknya apa, manfaatnya apa, kemudian pakai teori apa. Nah, disitulah teman-teman itu bisa mengoptimalkan pengerjaan tugas itu tadi. Kalau misalkan nanti teman-teman berlanjut lagi ke tugas akhir atau skripsi, nanti tinggal melanjutkan modelnya seperti itu gitu. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu untuk melihat e-learning kita bagaimana. Jadi kita saya share screen terlebih dahulu untuk melihat secara detail e-learningnya. Sudah tampak atau belum e-learningnya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, sebentar. Kelihatan? Sudah kelihatan, Pak. Oke. Jadi perlu dicermati setiap mahasiswa bahwa pengerjaan tugas 3 ini kaitannya dengan diskusi yang sudah Anda ikuti. Oleh karena itu wajib untuk membaca panduan berpraktik MK Sosiologi Industri untuk mengerjakan tugas tutorial 3 di bawah ini. Jadi yang pertama instruksinya adalah dari daftar pertanyaan yang sudah Anda buat pada sesi diskusi 6 dan 7 mengenai pengaruh industri terhadap stratifikasi sosial dan perubahan sosial akibat industri, lakukanlah wawancara sederhana secara langsung kepada masyarakat. Berarti teman-teman diwajibkan untuk melanjutkan wawancara di lapangan terkait industri yang sudah dipilih. Kemudian buatlah sebuah esai berdasarkan hasil pengamatan dan juga wawancara yang telah dilakukan. Nah, di dalam esai itu nanti terdiri dari yang pertama penjelasan mengenai pengaruh industri terhadap stratifikasi sosial. Nah, dari hasil
wawancara itu apakah ditemukan adanya kelas pekerja, adanya disparitas atau kesenjangan. Kemudian berikan contoh nyatanya yang ada di daerah Anda itu. Bagaimana? Nah, di situ ada perubahan nilai darinya. Misalkan contohnya dulu itu daerah pertanian, tapi setelah ada pabrik, kemudian uh, ada perubahan, ada pergeseran. Tadinya sebagai petani, sekarang jadi buruh pabrik misalkan. Nah, ini pasti ada kondisi-kondisi tertentu. Lalu kemudian yang kedua, terkait perubahan sosial yang ditimbulkan. Bagaimana perubahan tersebut? Oh, sekarang kalau petaninya itu uh, mendalam disertai dengan contohnya. Kemudian cari satu teori untuk menjelaskan kondisi perubahan tersebut. Misalnya ada teori perubahan sosial, teori stratifikasi. Nah, fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang ada di lapangan itu yang kemudian dijelaskan secara teoritis. Kemudian yang keempat, ini dilampirkan bukti-bukti dokumentasi ketika wawancara dan pengamatan dilakukan. Jadi biasanya bukti-bukti dokumen itu bisa foto, bisa rekaman dan lain sebagainya yang menunjang kegiatan wawancara di lapangan. Formatnya juga sudah dijelaskan. Ada covernya, kemudian hurufnya pakai Times New Roman, spasinya jarak antar tepi, rata kanan kiri, kemudian panjangnya 800 sampai 1000 kata. Nah, kemudian juga dilampirkan aktivitas wawancara sehingga nanti gambarannya itu sudah jelas sekali tugas yang dilakukan teman-teman itu sesuai atau tidak. Kalau di tugas terakhir ini dan juga tugas sebelumnya, saya mengharapkan adanya penulisan daftar pustaka karena di sini ada teori, jadi pasti ada kutipannya. Bisa dari artikel jurnal, bisa dari buku, bisa juga dari buku induk atau buku yang sudah disediakan oleh UT. Nah, dari hasil yang sudah dikirimkan teman-teman, saya melihat sudah cukup baik ya, sudah cukup efektif, maksimal. Kalau memang ada yang kurang mungkin di detailnya. Jadi penjelasan mengenai poin pengaruh industri terhadap stratifikasi sosial atau perubahan sosial yang kemudian ditimbulkan atau mungkin bahkan di bagian analisis. Ada juga mungkin uh, kurang melampirkan bukti pendukungnya dan mungkin karena tidak ada daftar pustakanya juga. Jadi semakin lengkap, semakin detail, semakin rapi dan semakin mendalam penjelasannya itu maka semakin baik. Begitu penjelasannya. Mungkin dari penjelasan ini teman-teman ada yang mau diskusi, bertanya, kita bisa mulai. Silakan teman-teman.
maaf sebelumnya ya Pak, saya mungkin akan agak pasif mengikuti kelasnya Pak, karena saya lagi perjalanan keluar kota. Ya, tidak apa-apa. Mungkin yang lain, teman-teman yang lain? Terima kasih Pak atas pengertiannya. Oke, selain itu coba teman-teman periksa kembali di apa namanya pertemuan 8. Di situ ada diskusi. Nah, yang merasa belum mengerjakan silahkan dikerjakan. Di bagian pertemuan 8 ini ada satu bagian terkait diskusi. Nah, ini due date-nya sampai hari ini tanggal 7. Coba yang belum bisa dikerjakan. Sementara untuk tugas yang belum mengerjakan, ini terakhirnya besok hari Senin. Silahkan dikerjakan semampunya. Saya harapkan semua bisa mengerjakan supaya nanti nilainya bisa optimal. Silahkan yang mau bertanya atau berdiskusi. Bapak izin bertanya, Silahkan. jika nanti ada revisi kemudian sudah di tenggat waktu, itu apa bisa masih diperbaiki ya Pak ya? Ya, nanti silahkan bisa diperbaiki. Untuk pengiriman jawabannya nanti melalui apa ya Pak ya? Melalui Berbasis e-learning atau melalui bagaimana? melalui e-learning. Baik Bapak, terima kasih. Silahkan yang lain.
Saya jelaskan sedikit ya terkait perkuliahan MK berpraktik ini. Jadi sesuai dengan e-learning, proses pembelajaran dalam tutorial online ini berlangsung 8 minggu. Jadi kita tepat hari ini sudah 8 minggu pertemuan. Di situ 8 sesi tutorial online yang dilengkapi dengan materi inisiasi dan pengayaan dalam berbagai bentuk media, bisa video, foto, PPT, dan lain sebagainya. Kemudian ada tes formatif pada setiap sesi untuk membantu Anda mengukur pemahaman materi. Kemudian forum diskusi pada setiap sesi sebagai ruang bertukar gagasan untuk melatih kemampuan analisis. Selanjutnya, tugas tutorial ini terdapat pada minggu ketiga, kelima, dan 7. Jadi dalam prakteknya tidak ada diskusi. Kemudian ada 3 kali tutorial webinar pada minggu keempat, keenam, dan ke-8. Kemudian nanti ada tes sumatif pada sesi ke-8. Jadi secara sederhana ini bisa dipahami tahapan-tahapannya. Ada sesi 1 sampai sesi 8. Tugasnya ada di sesi 3, sesi 5, sesi 7. Kemudian tutorial webinarnya ada sesi 4, sesi 6, dan sesi 8. Sehingga untuk teman-teman yang mengikuti alur secara runut pasti tidak akan tertinggal. Oke, dari situ penjelasan saya, mungkin ada yang mau ditanyakan, mau diutarakan, silahkan. Izin Pak, untuk tes sumatif itu bobot nilainya gimana ya Pak? Pak izin bertanya. Ya, silahkan. Iya, untuk tes sumatif yang tadi itu untuk bobot nilainya bagaimana ya Pak? Mohon maaf Pak, suara saya terdengar. Iya, terdengar. Jadi untuk penilaian itu sesuai dengan yang ada di e-learning. Ya. Nilai akhir mata kuliah berpraktik terdiri dari 2 komponen utama, yaitu tutorial online sebesar 60%, kemudian ujian akhir semester atau UAS sebesar 40%. Oleh karena itu, pengunggahan tugas praktik merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Demikian pula dengan UAS yang perlu Anda ikuti dengan sungguh-sungguh. Jadi komposisinya 60-40. Tes sumatif ini nanti yang akan ada pada ujian akhir semester itu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di panduan sudah ada semua di bagian tata tertib. Nilai akhir tuton berasal dari 20% nilai partisipasi, 30% nilai diskusi, dan 50% rata-rata nilai tugas. Nanti secara keseluruhannya dijelaskan di panduan. Maka saran saya nanti teman-teman untuk
mata kuliah berikutnya atau mata kuliah yang akan ditempuh selanjutnya, jangan terburu-buru dalam apa namanya memahami alur dari e-learning. Jadi harus dicermati satu-satu sambil mengikuti arahan dari tutor supaya nanti tidak ada yang terlewat. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi dari penjelasan yang sudah saya terangkan. Sudah cukup Pak. Jadi untuk yang tes sumatif di diskusi 8 itu seperti soal latihan untuk UAS begitu ya Pak? Iya, kurang lebih seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Yang lain mungkin teman-teman yang lain. Untuk tes sumatifnya sepertinya sudah ada di sistem. Tinggal nanti teman-teman kerjakan saja. Di sesi 8. Jadi nanti dicek lagi ya sesi-sesinya itu, pastikan semuanya lengkap, semuanya berurutan supaya nggak ada yang tertinggal. Baik, Pak. Baik Pak. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, selama 8 sesi ini, apabila saya ada kesalahan atau ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga tahapan-tahapan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Billahi fisabil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak wabarakatuh. Kak. Terima kasih Terima kasih Pak. Pak.